Oke, selamat malam semuanya. Eee, Hari ini sebenarnya ini pertemuan ming harusnya minggu lalu, tapi ya sudahlah kita coba mulai mulai, hari ini dan apresiasi arsitektur. Kalau kalian perhatikan di bagian atas itu ada logo Spada. Memang mata kuliah apresiasi arsitektur ini awalnya direncanakan untuk ikut, program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Cuman karena, ada kendala teknis dan segala macam ternyata tidak masuk di program itu, tidak berjalan di, program itu. Tapi nggak apa-apa, kita jadi lebih fokus untuk ke kalian sendiri, untuk mahasiswa arsitektur, Unsri. Oke. Mau bicara apa sih, apresiasi arsitektur? Sebenarnya lebih mencoba, melihat dan mendalami karya arsitektur. Nah, ini yang, mungkin menjadi, eee, kekasan dari mata kuliah kita. Bicara tentang estetika estetika, bicara tentang budaya dan alam, dan keterkaitan ketiganya. Mata kuliah pilihan apresiasi arsitektur buat saya dan Bu Listen, kami memandangnya adalah pelengkap dari mata kuliah yang kalau kalian perhatikan di prodi kita itu isinya teknis semua. Isinya hal-hal yang sangat tanda kutip kaku. Jadi semoga mata kuliah apresiasi ini melengkapi keteknikan, bukan, melengkapi sisi, seni dari arsitektur. Jadi tidak hanya bicara teknis semata yang kaku, kalau kalau, mungkin analoginya, male banget, maskulin banget. Nah, di sisi apresiasi ini mencoba lebih ke sisi lembutnya, ke sisi keindahannya yang sangat pemahaman saya pribadi itu sangat jarang diungkap dan dipahami di mata kuliah yang ada di prodi kita. Bahkan di mata kuliah yang di prodi lain juga seperti itu sih sebenarnya. Estetika kurang menjadi perhatian utama. Oke, lanjut. Jadi materi kuliahnya kita akan banyak mengolah, kita banyak membicarakan tentang definisi standar lah, definisi, kemudian setelah dari definisi, pemahaman pengertian umum, pengertian khusus dari estetika, kemudian kaitannya dengan arsitektur seperti apa, kaitannya juga dengan kritik, apa bedanya apresiasi dengan kritik, kita akan coba bahas secara definisi. Kemudian kalian akan mengapresiasi, berangkatnya dari seni dulu, mengapresiasi seni, mengapresiasi arsitektur, kemudian mencoba kalau ada yang sanggup mencoba melakukan kritik arsitektur. Kemudian yang bagian terakhir ini akan kayak bonus lah. Apa sih kaitannya sejarah, teori, kritik arsitektur, dan nanti ujungnya adalah pada desain arsitektur itu seperti apa. Kan selalu bicara tentang teori, bicara tentang sejarah. Yang kurang di kita adalah kritik, kemudian kaitan kesemuanya dengan desain. Itu kenapa kalau kalian perhatikan mata kuliah yang saya ampu, itu ujung-ujungnya pasti di sini. Sejarah, teori, kritik, metode plus metode. Dan karena memang ini satu rumpun pengetahuan, itu menjadi nanti di ujung kita akan bicara ini dan saya akan memberi penambahan materi tentang ini. Oke, ini bahasan per minggu. Kalau nggak salah tadi siang itu saya unggah sudah RPS-nya di web e-learning. Malam ini bicara tentang ruang lingkup mata kuliah dan apresiasi. Setelah ini kita bicara tentang definisi umum apresiasi. Setelah itu apresiasi seni itu seperti apa sih?
kemudian ada beberapa kali workshop nanti. Workshop itu sistemnya adalah diskusi, kalian mau presentasi singkat, kemudian kita diskusi untuk memperdalam, dan ada beberapa jenis, ada yang individu, ada yang berkelompok, ini yang berkelompok. Kemudian setelah apresiasi seni kita bicara mencoba mengapresiasi arsitektur, tapi kami memilihkan tiga produk arsitekturnya, jadi Sekolah Alfa Omega, Deguha, dan Piandelli. Diharapkan dari ketiganya ini yang secara berkelompok nanti bisa menghasilkan banyak tulisan-tulisan dari tiga hal ini. Jadi awalnya adalah berkelompok, nanti dibagi kalian semua mahasiswa menjadi 3 kelompok besar, masing-masing akan mengurusi atau memperdalam kasus-kasus ini, 3 kasus ini. Setelah itu nanti akan melakukan apresiasi. Dan ketiganya, kenapa ketiganya ini menjadi muncul atau ketiganya ini kok menjadi kasus, karena ketiganya dirancang oleh kantor yang sama, Rao Arsitektur. Dan kebetulan saya kenal dekat dengan beliau ini, Ridit Syarif ini. Ada pemikiran nanti ada berikutnya. Saya mencoba pada tahapan UTS, ketika kalian mempresentasikan karya individu kalian berdasarkan kelompok kasusnya, saya berharap Mas Ridit bisa ikut. Jadi melakukan penilaian minimal, kalau memang kesibukannya memang luar biasa, saya juga belum confirm tanggalnya 4 Oktober ini apakah bisa. Minimal beliau akan memberi penilaian terhadap karya kalian. Jadi secara karya ini akan saya setorkan ke Riris dan untuk diberi komentar dan diberi penilaian juga. Jadi penilaiannya di UTS tidak hanya dari kami dosen, tapi juga yang mengerjakan dan mendesain. Ini coba diungkap, karena di Merdeka Belajar juga sistemnya seperti itu. Jadi ada profesional yang memberi nilai. Oke, itu UTS. Jadi UTS lebih kepada benar-benar belajar mengapresiasi dengan karya yang sudah ditentukan. Jadi patok benar-benar katakanlah dituntun, tanda kutip. Kata dituntun juga sebenarnya nggak, kurang pas. Lebih dicoba untuk kalian melakukan hal apa gitu loh, benar-benar dituntun. Setelah UTS, materinya bicara tentang kritik, tapi produknya mungkin kalian bisa kembali lagi ke apresiasi, karena di ini kalian akan mengusulkan project individu. Dan materi ini hanya secara administrasi, modelnya seperti ini. Saya ada pemikiran project atau subbahasan project individu itu justru naik ke atas, entah di penulisan dan di segala macam. Sehingga kalian punya cukup waktu yang panjang untuk melakukan eksplorasi project individu. Maksudnya project individu, kalian setelah dibantu, setelah diberi contoh, setelah diberi masukan justru dari si arsiteknya sendiri, kalian bisa mengeksplor lebih lanjut kemampuan atau pengalaman belajar sebelumnya. Karena memang materinya tentang kritik arsitektur. Nanti akan seperti tadi bahasan di awal, akan beda kritik dan apresiasi. Tapi fokus utamanya tetap materi kita, fokus mata kuliah ini adalah apresiasi arsitektur. Jika ada yang melakukan kritik, dipersilahkan juga. Dan ini juga sedang saya usahakan untuk ada kembali lagi kuliah tamu
kuliah tamu juga kebetulan teman sendiri, dan tanggalnya juga saya belum confirm lagi, nanti ini kita akan bicarakan. Jadi setelah UTS mungkin strukturnya tidak serigid sebelum UTS. Jadwalnya akan agak lebih longgar. Nanti materi per minggunya akan didetailkan. Dan di contoh penulisan kritik saya coba mengundang Mas Anas Hidayat. Akan lama sih sebenarnya, saya kenal lama sejak tahun 2001 2002. Itu yang sudah banyak menulis buku, terutama buku kritik. Saya mengkategorikannya sebagai buku kritik arsitektur. Dari 15 cerita yang diterbitkan Imaji, Ngata-Bata yang diterbitkan oleh Oma, Ngekos yang diterbitkan sendiri oleh Mas Andi Rahman dibantu dengan teman di Jogja, kemudian juga ada Wastu Miruda, ini diterbitkan di Oma. Jadi pengalaman Mas Anas terhadap menulis kritik arsitektur cukup panjang. Saya harap bisa membagi ilmunya. Jujur ke baik Mas Anas Hidayat maupun Mas Ririt Sarif, saya belum ngomong-ngomongan lebih lanjut terkait dengan detail tanggal dan kapannya. Itu akan bergeser. Tapi rencana besarnya di semester ini ada 2 kuliah, bukan 2 kuliah. 1 penilaian memang dari si arsiteknya terhadap karya yang kalian apresiasi. Kedua adalah kuliah umum yang kita bisa diskusi lebih lanjut tentang menulis arsitektur. Tapi kembali lagi, bahwa karya yang akan kalian sampaikan di produk akhir ini itu bukan hanya tulisan seperti dilihat di bagian atas, bisa video dan segala macam, sehingga munculnya produk atau produk akhir dari mata kuliah ini bisa macam-macam. Kalian bikin TikTok, ayo bikin story di Instagram, ayo bikin podcast juga, ayo, atau tulisan di blog atau tulisan di isu, silakan, bikin YouTube channel, silakan, bikin acara di Clubhouse, silakan. Loh Pak, apa bisa individu membuat acara ini? Ya enggak. Contoh, kalian mau bikin podcast, silakan kalian berkelompok, tapi nanti penilaiannya adalah penilaian individu. Atau silakan bikin YouTube, tapi nanti masing-masing dari kalian akan memberi atau melakukan apresiasi atau melakukan kritik dari acara-acara atau dari produk-produk dari kalian. Bikin TikTok, ayo. Ya kalau terpaksa saya akan buka TikTok, buka akun TikTok kalau memang ada yang buat TikTok, atau bawa Instagram, tinggal di tag di saya dan segala macam. Sehingga produk akhirnya benar-benar produk apresiasi, produk yang sesuai dengan mata kuliahnya. Bisa wujudnya nanti kritik juga silahkan, tapi benar-benar ekspresi kalian terhadap sebuah karya arsitektur. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, ada sanggahan, atau ada pemikiran dan segala macam. Kayaknya belum. Silakan. Nggak ada? Nanti silakan disela ya kalau ada apa pemikiran atau sanggahan atau hal-hal yang mau didiskusikan. Seperti tadi saya ungkapkan juga, kaitannya apresiasi ini sebenarnya terkait erat dengan kritik arsitektur. Kemudian dari kritik arsitektur itu bicara tentang teori, pengetahuan teori arsitektur, jadi pengetahuan dari arsitektur itu sendiri yang basisnya adalah sejarah, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi metode. Ada rencana besar dari beberapa teman-teman saya yang kebetulan juga menjadi dosen di beberapa tempat, itu mau bikin acara. Jadi kami menyebutnya kelas India, kelas teori tapi yang di luar institusi. Teknisnya belum dibicarakan lebih lanjut, teknisnya baru rapat besok, tapi sudah ada
tema besarnya, yaitu post-human terhadap arsitektur. Karena ini akan menjadi perkembangan menarik di dunia arsitektur di masa depan. Apa itu post-human, kemudian bagaimana pemahamannya dan segala macam. Dan perkiraan semoga berjalan sih, saya karena kita besok mau bicara teknisnya terkait dengan ini. Kita akan mulai sekitar tanggal 9 September, jadi besok rapat teknisnya. Dan ini beberapanya, Bu Altre Rochelle ini dari Petra, Gede Mahaputra adalah Kajur Arsitektur Warmadewa, Pak Undi Gunawan dari UPH, Linda dosen muda dari UKDW Jogja, kalau yang ini nggak usah diperhatikan. Dan ujungnya adalah masing-masing dari kami akan menyertakan mahasiswa-mahasiswa yang berminat, mahasiswa-mahasiswa yang ingin memperdalam, sehingga sekitar bulan November akhir atau awal Desember ada yang disebut dengan kolokium. Jadi produk-produk pemikiran kalian itu akan dibicarakan, bukan dihakimi, bukan dinilai, tapi akan didiskusikan pada saat ini. Judulnya adalah New Free Thinker, jadi pemikir-pemikir masa depan arsitektur di Indonesia. Ini tambahan, ini tawaran pengetahuan, karena pemikiran saya pribadi jangan aku hanya pada apa yang kalian dapatkan di kampus, tapi juga lebih luas. Ya kebetulan kami itu ada beberapa obrolan, kemudian bikin grup ini khusus memang tentang teori arsitektur. Semester ini sebenarnya udah mulai dari semester kemarin, tapi semester kemarin itu antar kami sendiri. Baru di semester sudah berjalan setahun setengah. Baru di semester ini akan melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari kami yang berminat. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban, tapi yang berminat untuk mendalam. Mungkin itu sementara yang bisa disampaikan, nanti sebelum kita masuk ke bagian definisi. Ada komen? Pertanyaan, pemikiran? Silakan. Kristen mungkin ada komen, mahasiswa itu susah banget sih komen, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, saya bingung kan. Kalau mahasiswa harus ditanya, Pak, jangan ditawarin komen. Saya itu tidak terbiasa untuk terbiasa untuk memaksa orang bertanya. Tapi monggo kalau ada komentar dari tulisan. Sambil saya minum soalnya. Mungkin sebenarnya sudah dijelaskan semua nature-nya dari mata kuliah ini seperti apa. Jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, sebenarnya kalau kita selama ini terbiasa untuk menggapai langit gitu ya, karena kita berusaha dalam setiap prosesnya mewujudkan apa yang menjadi impian kita lewat desain, terus lewat laporan perancangan, laporan perencanaan. Nah, di apresiasi ini sebenarnya adalah tujuan kita menarik kembali mahasiswa untuk lebih membumi, turun lagi gitu ya, turun lagi ke bumi. Tujuannya apa? Supaya mampu respon, mampu memberikan respon tidak hanya kepada klien atau pengguna dari desain kita, tapi juga masyarakat di sekitar desain kita. Karena juga yang harus kita pahami bahwa saya termasuk yang menilai bahwa keberhasilan desain itu adalah bukan seberapa megahnya bangunan yang kita rancang atau seberapa high-tech-nya bangunan yang kita rancang, tapi bagaimana mampu merespon tidak hanya pengguna dalam bangunannya, tapi juga lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya tidak hanya manusia, tapi juga ada lingkungan habitat di sekitarnya. Jadi menurut saya pribadi bahwa mata kuliah ini penting
supaya menarik lagi mahasiswa, menarik lagi semuanya termasuk saya, kita semua, supaya untuk lebih responsif terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Jadi lingkungan sekitar diharapkan bahwa setelah mengambil mata kuliah ini menilai lingkungan sekitar itu tidak hanya tetangga, tidak hanya orang-orang di sekitar kita, tidak hanya orang-orang yang kita pedulikan, tapi juga lingkungan yang lebih besar. Seperti itu. Terus terkait dengan output akhir nanti kita juga berencana kan sebenarnya supaya kalian lebih kalau di bahasa penelitian itu adalah publikasi. Mungkin kalian belum terlalu ngeh publikasi itu seperti apa. Publikasi itu sebenarnya bukan pamer gitu ya, tapi bagaimana kita menghargai hasil karya kita supaya nanti berharap lebih bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga orang-orang, minimal orang-orang yang butuh. Misalnya kalau misalnya topik dia mau misalnya mau cari tulisan tentang apresiasi arsitektur bangunan apa, misalnya bangunan pabrik misalnya. Nah, setidaknya mungkin dari yang kita buat itu bermanfaat untuk mereka, kita sharing gitu. Nah, makanya kalau misalnya di tulisan, kalau kalian buka jurnal-jurnal itu kan dikasih korespondensi gitu ya, email korespondensinya apa gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan atau ada yang bertanya, ada yang pengen bertanya atau yang lainnya bisa bekerja sama dan sebagainya, itu bisa mendapatkan jalan. Nah, itu sebenarnya salah satu fungsinya gitu ya. Nah, untuk publikasi juga tadi Pak Jo juga sudah menawarkan kalau bentuk kolokium itu sebenarnya di akhir semester juga kita berusaha untuk menciptakan suasana kolokium gitu Pak ya di antara kita. Tapi juga bagus dari kalian dari sekarang juga dibiasakan atau mulai untuk mempublikasikan keluar. Banyak sekali alumni yang mendapati kendala khususnya ketika mencari beasiswa sekolah, dia ditanya karya ilmiahnya apa, karya akademiknya ada nggak, tapi kolom itu tidak boleh kosong. Nah, rata-rata di antara mereka kebingungan, saya belum punya Bu jurnal. Nah sekarang mulai dari sekarang kita belajar dari kasus itu, dari kondisi itu. Sekarang mulailah dicari, walaupun nanti saya nggak mau sekolah lagi kok Bu, cukup ini. Tapi juga kalian nanti cari pekerjaan juga sekarang juga sudah banyak lingkungan pekerjaannya sudah lebih pintar, sudah lebih cerdas. Dia mencari karyawan tidak hanya pintar mendesain, tapi juga bagaimana dia mampu menghasilkan produk-produk desain, produk-produk yang lainnya atau karya-karya yang lainnya. Nah, dimulai juga bisa dari produk akhir kalian juga bisa dipublikasikan, kita berusaha memberikan jalan itu. Kalau misalnya nanti ada yang sebagian mungkin ikut kolokium yang ditawarkan Pak Jo misalnya tadi, atau juga ada kebetulan ya Pak saya promo, kebetulan panitia nanti di bulan November juga Fakultas Teknik ada seminar nasional Aware, dan itu juga mahasiswa juga welcome, dipersilahkan. Ya, mahasiswa juga silakan bergabung. Kebetulan saya juga panitianya, nanti bisa kontak ke saya. Tapi memang kalau Aware produknya lebih ke jurnal gitu ya, lebih ke tulisan, bahkan ada juga yang internasional. Ya kalau tulisan panitia di Aware, reviewernya saya gitu. Iya boleh. Nanti kalau misalnya bingung, misalnya Bu jurnal itu kayak apa, nanti boleh. Kalau misalnya ada beberapa kali saya maunya ke jurnal aja lah Bu, misalnya jurnal nasional, karena nanti kan publikasinya dalam jurnal. Nanti boleh juga, nanti kita sifatnya bimbingan juga nggak masalah ya Pak ya. Yep. Atau saya pribadi sangat mengharapkan yang model begini Pak, nanti di akhir ada yang mau membuat karyanya dalam bentuk bahasa Inggris, dan kita juga Fakultas Teknik juga ada juga jurnal internasional si Ceto, itu otomatis berbahasa Inggris. Saya berharap sekali minimal 1 atau 2 orang nanti ya yang hasil akhirnya dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti juga proses bimbingannya juga insya Allah kita usahakan. Ya, benar. Tapi memang Pak seminarnya saya sebutkan tadi berbayar. Ya cuma anggaplah itu investasi gitu ya. Nanti ke depannya juga insya Allah berguna buat kalian. Silakan Pak. Jadi kalau Bu Listen menekankan pada kalian mahasiswa yang memang punya rencana studi lanjut atau memang ada ketertarikan dalam penulisan, ya diharapkan memang ujungnya adalah jurnal, dan lebih ke
lebih ke jalur akademik kalau boleh saya mengistilahkan. Sedangkan yang saya tampilkan di sini itu lebih ke mencoba mengekspresikan, karena ekspresi dari kalian terhadap seni, terhadap keindahan itu jujur sangat, menurut personal saya sangat kurang gitu loh. Efeknya adalah pada desain kalian itu terlihat banget. Sehingga ini adalah kesempatan, mata kuliah ini kesempatan tidak hanya seperti yang diharapkan Bu Listen, tapi bagi yang kesulitan menulis itu memang PR tersendiri. Ada beberapa orang yang memang sanggup, ada beberapa orang yang agak kesulitan, tapi mata kuliah ini tidak menutup harus di jurnal, harus menulis, itu enggak. Mata kuliah ini juga mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang mengekspresikan dengan cara lain. Tapi kembali lagi sama sih, ujungnya adalah ekspresi diri dan lebih mencoba membuka diri terhadap dunia luar. Karena jadi ya disesuaikan aja gitu Pak ya, misalnya ada yang bilang saya tuh kayaknya terlalu kaku untuk TikTok gitu ya, jangan maksain diri juga gitu ya gitu, atau saya tuh saya mual belum nulis aja udah mual duluan, ya jangan juga. Jadi di mata kuliah ini mungkin satu-satunya Pak ya kita yang membuka sangat fleksibel, ya sesuai dengan karakter kalian lah gitu. Termasuk juga tawaran ini kan, saya harap sih ada sih 1-2 yang bisa ikut atau minimal kalau beragam Pak ya mungkin ya. Kalau nggak mau ikut kolokiumnya karena terlalu berat, ya nggak apa-apa, dipersilakan untuk sit in nonton, itu ya dipersilakan. Jadi kita akan bicara teknisnya besok nanti, pakai platform apa dan segala macam. Gitu, karena jujur masa pandemi ini justru selama dari tahun 2020-2021 ini, secara personal pribadi saya justru saya mendapat banyak hal masukan yang jauh lebih banyak dibanding masa sebelumnya. Pengetahuannya gila-gilaan. Ini diskusi dari 2020 awal ketika kebingungan pendidikan arsitektur itu seperti apa ketika masuk pandemi, dan efek Zoom, kemudian kelas-kelas indie, diskusi segala macam, itu gila-gilaan. Dan saya harap mahasiswa juga melakukan hal yang sama sehingga menambah pengetahuan. Itu dari saya. Ada komentar dari mahasiswa? Puyeng, baru pertemuan pertama udah puyeng. Izin masuk Pak. Silakan. Dan. Saya mau nanya terkait materi kuliah tadi Pak ya. Kan ada definisi sama pemahaman gitu. Nah terkait definisi mungkin tidak ada masalah gitu ya. Nah yang saya agak bingung tuh poin yang di pemahaman Pak, poin yang apresiasi dan kritik gitu. Kan kalau secara umum kan kita paham bahwa apresiasi itu kan menghargai sebuah karya gitu kan, menghargai gitu. Nah sedangkan kritik ini mengkritisi sebuah kesalahan gitu, mungkin ya kesalahan atau suatu hal yang perlu diperbaiki gitu dalam arsitektur. Nah, jadi gimana ya, kayak bertolak belakang gitu Pak antara apresiasi sama kritik gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk penjelasan terkait itu Pak. Itu yang hal-hal misperception-nya itu yang akan dicoba diluruskan di sini. Sebenarnya kritik itu bukan mencari kesalahan, kemudian ini ya efek dari medsos, kemudian menjatuhkan dan segala macam, enggak. Justru kritik itu memperkuat. Kritik itu ada yang bilang kritik itu membangun. Tapi kita akan nanti ada tekniknya sendiri dan ada penjelasannya. Kalau saya ungkap sekarang nggak seru. Tapi itu kenapa ada ini kan, ada kritik apresiasi dan kritik arsitektur. Kita akan bicara di sini. Bedanya seperti apa sih? Dan di dalam arsitektur seperti apa sih, sehingga contoh dari Mas Anas ini akan menarik banget. Kalau kalian baca bukunya atau buku, nah ini jadi pertanyaan. Menurut Hansen, buku tulisan-tulisan Imaji itu apresiasi atau kritik arsitektur? Nah saya belum baca Pak.
Atau apalah karya bacaan apa yang pernah kamu ungkap, yang pernah kamu baca? Asdaili? Ars Daily pernah Pak. Oke, Asdaili menurut kamu itu kritik atau apresiasi? Apresiasi Pak kalau menurut saya Pak. Itu kritik deskriptif, karena dia akan mendeskripsikan dan mengungkap apa adanya. Gitu. Kalau Asdaili, kalau dalam bahasa sehari-hari memang kritik itu punya maknanya negatif, Ya, lebih cenderung ke negatif. Tapi kalau dalam apresiasi, dan tidak harus, karena kritik arsitektur tidak harus selalu muncul karena ada kesalahan, Hansen. Yap, Tapi menurut saya sih, kalau saya memahaminya, kritik itu lebih ke menggali gitu. Ketika kita menemukan sesuatu di situ, nah kita membahas itu, nah itulah yang dimaksud dengan kritik sebenarnya. Entah Jadi itu yang kita temukan itu mungkin sesuatu yang menonjol, atau justru sesuatu yang menurut kita harusnya ditonjolkan, kenapa dia tenggelamkan gitu ya, kenapa tidak ditunjukkan. Nah itu sebenarnya kritik arsitektur. Jadi kalau selesai, tujuan yang paling sederhana Pak dari mata kuliah ini, mahasiswa arsitektur tidak menilai lagi kritik itu sebagai sesuatu yang negatif. Ya ini jujur-jujuran ya, mata kuliah ini dulu 3 tahun atau 4 tahun yang lalu judulnya adalah kritik arsitektur. Kritik arsitektur. Terus banyak yang protes kritik arsitektur itu levelnya di S2. Sebenarnya enggak juga sih kalau memahaminya dengan benar. Oke, tak ganti bungkus deh. Bungkusnya apresiasi arsitektur. Meskipun isinya juga kritik. Itu kan cara menyampaikan. Kadang ada perlu teknik-teknik khusus. Isinya kritik, ini sebenarnya kritik. Langkah-langkah mengapresiasi, langkah-langkah kemudian masuk ke kritik itu sebenarnya langkah-langkahnya. Tidak langsung mengkritik, tidak langsung melakukan kritik seperti tadi diungkap Bu Listen tadi. Ada langkah-langkah. Itu nanti detailnya ya. Terima kasih Hansen. Oke, ada lagi yang lain?